Halo semuanya, kali ini saya akan ngobrol santai dengan saudara Afif Firman, seorang tokoh muda dari Manggarai yang saat ini sedang bergelut di industri kreatif. Simak cerita lengkapnya berikut ini. Jadi apa? Dari ini. Uh, dalam beberapa tahun ini Kak, saya tertarik tuh lihat Nucalale ini. Saya lihat konsepnya keren, bagaimana brand-brand lokal itu Oke, makasih. tidak hanya begini Kak, fokus untuk bisnis, tapi juga di brand-brand itu tersirat untuk mempromosikan budaya dan juga pariwisatanya khususnya NTT lah ya. Ya benar. Nah, terus ide awalnya itu gimana, Fim? Ide awalnya Ide awalnya. kapan? Terus yang pasti kan butuh refleksi mendalam lah. Saya harus mulai begini. Ya, itu yang Oke, siap. belum tentu ada yang berani gitu kan. Nah, sebenarnya Kak, kalau misalnya kita kembali lagi ya, itu kan Nucalale itu Kak benar-benar mulai awalnya itu di 2015. Benar-benar tuh pertama kali kami keluarkan produk itu di Desember 2015. Saya lupa sih tanggal pastinya. Cuma di Desember 2015. Nah, kalau misalnya Kak, kenapa misalnya kepikiran buat brand. Nah, dulu itu karena saya dulu Kak semenjak tahun berapa ya, pokoknya Kak setelah kayaknya tahun 2 kuliah sekitar 2014, itu sudah mulai belajar desain sama teman. Nah, jadi kalau misalnya Kak, awalnya sekali itu ya, karena dulu pas kuliah itu, saya kan kuliahnya teknik pertambangan toh. Nah, cuman saya kalau di kampus itu, temannya itu kayak dari lintas jurusan. Nah, salah satunya itu dari jurusan DKV, dari desain komunikasi visual toh. Nah, itu kan anak-anak seni, anak-anak yang bisa desain. Nah, Nah, saya kalau lama-kelamaan nih main sama mereka, mungkin Kak, kalau misalnya kayak yang orang-orang bilang tuh, kalau misalnya kita mainnya sama teman parfum, ya pasti kita ikutan wangi juga tuh. Nah, sama kayak begitu. Ketika saya main sama anak-anak di kafe ini, saya jadinya tuh kayak belajar desain, belajar untuk sedikitlah seni. Dan itu kan menurut saya kayak suatu yang kayak, aduh, kayaknya bukan saya sih sebenarnya. Karena dulu pas SMA kan saya tidak seni sama sekali tuh kayak, aduh, kayak mungkin ke selera seni saya itu benar-benar tidak bagus sama sekali. Nah, tapi karena pengaruh teman sih sebenarnya. Pengaruh teman, akhirnya belajar desain, ya sudah, terusan belajar desain dan ternyata menarik, ya, dan akhirnya benar-benar ambil job freelance desain, gitu-gitu. Terus di tahun 2015 pertengahan itu, kebetulan waktu itu tuh, saya tuh sering baca-baca kayak Goet, begitu-begitu toh. Nah, akhirnya tulis tuh gue tuh di buku kecil kayak pokoknya saya itu sampai sekarang tuh saya tuh selalu punya notes begini yang kayak kayak tulis apapun yang saya lagi ingat, apapun itu saya selalu tulis. Nah, waktu itu tuh di tahun 2015 itu saya punya notes yang di dalamnya itu banyakkan goet. Nah, setelah itu kan, maksudnya kemarin tuh sempat cerita dengan teman-teman tuh kayak biasalah teman-teman tuh pasti tanya, tim itu buku dalamnya isinya apaan, begitu-begitu tuh. Akhirnya saya bilang, oh ini tuh ada kayak semacam, saya bilang ke mereka tuh semacam sastra lamanya Flores, gitu kan. Oh gitu-gitu gimana? Nah akhirnya ada yang bilang, Tim, ini kenapa kalau misalnya emang salah satu tujuan lu agar itu tetap terjaga, tetap dilestarikan, ya kenapa cuman tulis di notes lu aja? Kenapa ibaratnya lu nggak bagikan di sosmed? Kayak lu tulis kayak apa buat desain yang menarik di sosmed kayak. Nah akhirnya dari situ pikiran pertamanya waktu itu emang cuman misalnya tulis goet tuh kayak post di sosmed. Nah cuman waktu itu tuh kayak aduh kayak kalau begini dari satu sisi kan mungkin kurang menarik ya. Jadi orang juga mungkin untuk penyampaian informasinya akan kurang, dan pasti kan kalau misalnya kayak begitu nanti yang baca pasti di lingkup pertemanannya saya saja atau di circle-circle-nya saya saja di sosmed saya. Nah, akhirnya kepikiran lah buat kaos. Nah, pertama kali mau buat kaos kepikiran juga, ini kan kita tulis goet. Makanya kalau begini kan yang pasti yang kayak salah satu target market kan anak-anak Manggarainya kita toh. Nah, kepikiran mereka suka tidak ya kalau misalnya kita buat begini. Nah, akhirnya kemarin tuh kalau untuk desain pertama kan keluarin 3 tuh.
Ya, yang pertama tuh goet yang lebay termomang, terus kayak ada yang molas reba. Nah, sebenarnya molas reba itu tidak ada dimasuk list rencana. Nah, cuman waktu itu kepikiran. Nah, kebetulan kemarin waktu itu kan pas saya memulai itu saya ajak satu teman, anak perempuan orang Manggarai juga. Nah, karena kalau kenapa ajak dia waktu itu karena dia kalau soal keuangan jeli sekali dan dia itu kalau soal uang tuh tidak nego. Kalau ini duitnya segini ya sudah tidak boleh dipakai, tidak boleh. Nah, makanya saya ajak dia. Akhirnya kita pikir kalau misalnya gue saja kayaknya kurang. Nah, akhirnya cobain Ri, cari apa yang apa ya, kata Manggarai yang benar-benar cuman katanya singkat satu dua kata tapi emang punya makna yang dalam. Akhirnya cari-cari dapatlah pertamanya molas. Yes. Karena kan waktu itu sebenarnya begini, kenapa molas itu berangkat dari insecure. Nah, karena apa ya, kayak orang-orang kan kayak misalnya ya pede lah karena ibaratnya rambut keriting, kulit hitam gitu tuh. Nah sebenarnya kalau misalnya kayak alasan kenapa kita angkatnya molas waktu itu ya karena berangkat dari insecure-nya teman-teman toh, masa beberapa teman yang kayak udah pede begitu-begitu ya. Emang sebenarnya Kak kalau kenapa angkat molas itu emang tagline pertamanya ya kayak apa ya, kayak cantik apa adanya begitu tuh Kak, mau kayak apa, kulit hitam, rambut keritingnya, emang emang itu keunikan yang kayak yang patut dibanggain. Nah, jadinya Ya. yang molas itu begitu. Nah, akhirnya kepikiran, tapi kalau misalnya cuman molas, lengkap. Nah, akhirnya muncullah ya reba, kayak begitu. Oke, Nah, kan ah, konsep huh? brand lokal, misalnya memasukkan idiom-idiom daerah ya, kalau kalau Hmm? dibilangin ya. Tapi kan pasti ada tantangannya, Vin. Maksudnya kan awal-awalnya kan, eh, apakah itu bisa diterima atau tidak kan? Ah, itu dia. Dikatakan modal nekat kan, modal nekat. Benar, 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 Iya, benar, benar. maksudnya bagaimana itu brand, konsep lokal atau brand lokal itu bisa, saya kira sekarang itu sudah go nasional lah itu. Misalnya beberapa kali pameran itu saya sudah lihat, itu sudah Hmm. selalu hadir. Maksudnya kan perlu pertimbangan atau perlu konsep matang, bagaimana strateginya juga kan. Bagaimana bisa brand lokal ini atau konsep-konsep lokal, Hmm. apalagi menggunakan bahasa Manggarai ini diterima Oh, oke, 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 dengan siap. masyarakat ya. Tidak hanya orang Manggarai ini. Saya lihat yang pakai atau yang pesan juga kan banyak orang-orang dari Jakarta juga, dari Iya, benar. daerah-daerah kan. Itu gimana itu dia? Kalau kalau misalnya begini kali, mungkin kita sekarang omongin pasarnya Nucalale dulu ya. Yes, Pasarnya Nucalale bisa dibilang 80% itu orang bukan NTT. ya, Dan mungkin nggak kalau misalnya kami lihat, ya customer-nya kami itu sebagian besar tuh orang Jakarta sama Bandung. Dan mereka ibaratnya bukan tidak ada darah NTT-nya yang kayak orang-orang sinilah yang emang apa ya, kalau dibilang sih mungkin suka sama NTT atau ya bisa dibilang have a big heart lah untuk NTT. Nah, kalau misalnya Andri, bagaimana strateginya kami? Mungkin saya boleh cerita dulu ya. Jadi yes. kan setelah yang Nucalale itu kan 2015. Setelah Nah, yang edisi itu pertama. 2006 2015 jalan sampai 2016 saja tuh, cuma setahun. 2017-18 itu berhenti, sudah ini. Karena teman sudah kerja, saya waktu itu tugas akhir. Nah, jadi mulai lagi tuh di 2019. Nah, mulai dulu kan, Ri, pas yang zaman-zaman yang pertamanya Nucalale itu, kami punya target target marketnya itu cuman orang-orang NTT saja yang emang apa ya, kayak terlebih lah orang Manggarai lah emang mau menyadarkan kayak ya sama-sama melestarikan kita punya budaya atau ya begitu salah satu tujuannya. Nah, cuman makin ke sini itu dimulai di 2019 itu emang tujuannya itu bukan lagi untuk orang-orang NTT, malah emang tujuannya itu bagaimana memperkenalkan NTT ke orang-orang luar, bagaimana agar kita sebagai orang-orang NTT mencintai NTT dan orang-orang luar pun bisa melakukan hal yang sama dengan kita. Nah, jadi mulai dari 2019 lah, 2019 awal itu sudah mulai rebranding kalau bisa dibilang, sampai semua gaya desainnya diganti begitu-begitu. Kenapa gaya desainnya diganti? Mungkin strategi pertamanya dari situ. Strategi pertamanya kenapa desainnya diganti karena mau ke pasar yang lebih luas, bukan cuma anak NTT saja begitu. Terus kalau itu kan kalau misalnya tadi ditanya tantangan sih, mungkin paling pertama dulu tuh ya dari teman-teman terdekat lah kayak yang kayak aduh ini jual baju Ya, tulisan molas, emang ada ada yang mau beli, ada emang pesimis ini, lah ya. yo kayak gitu tuh kan kayak aduh jual jual baju dan tulisan Manggarai siapa yang mau beli kayak begitu, Yes. jual dengan dulu pertama kali itu jual 90.000, lah
90.000 ya saya bisa sablon sendiri kayak gitu-gitu. Nah, dan juga Kak, pas di awal-awalnya Nucalale itu masih ada yang kayak apa bisa bisa ini nggak bisa sablon pakai tulisan sendiri gitu-gitu. Nah, cuman kalau dari awal saya tuh orangnya kan ya sedikit idealis lah. Kayak gini tidak bisa karena saya bilang kayak kata-kata yang saya masukin pun bukan kayak kata-kata oh saya pengen ini gitu kan. Ya Ya. ada sebenarnya ada sesuatu yang mau disampaikan walaupun tidak tersampaikan secara langsung di kaos ya, tapi emang ada gitu di caption atau di sosial medianya selalu kita sampaikan kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya pas yang mulai 2019 itu strategi masuk ke pasarnya mungkin karena emang pendekatan di awalnya kan kita pendekatan melalui ilustrasi. Jadi emang ini sesuatu yang emang dekat sama kehidupan anak muda Jakarta begitu. Nah, jadi kemarin itu caranya itu pendekatan ke kehidupan anak-anak Jakarta itu dari penggunaan bahasa copywriting-nya tuh copywriting. Nah, karena kalau kiblatnya kita waktu itu mungkin paling gampangnya begini. Ini Nucalale ini mau ke anak muda Jakarta yang seperti apa? Anak Jakarta yang misalnya kayak suka nongkrong kah, suka ke klub kah, atau yang kayak gitu atau nah itu kalau misalnya kita cari berdasarkan itu kan mungkin akan lebih ribet. Nah, paling gampangnya waktu itu kayak begini. Anak Jakarta yang suka Vice kah, anak Jakarta yang suka manual Jakarta kah, kayak gitu. Nah, akhirnya diambil memang kalau sekarang itu anak Jakarta yang emang suka sama manual Jakarta. Nah, jadi kayak kiblatnya kalau misalnya tahu manual Jakarta ya di manual Jakarta. Kemarin juga kayaknya minggu lalu itu kan di Nucalale itu sempat live juga tuh sama si foundernya manual Jakarta. Nah, salah satu inspirasinya Nucalale bisa dibilang tuh manual Jakarta, kiblatnya. Berarti Nah, dari situ sih mungkin strategi pasarnya karena itu. Karena kita ngelihat apa yang benar-benar tren di anak muda Jakarta, apa yang anak muda Jakarta suka, ya kita mulainya untuk desain, terus untuk kayak caption kayak begitu ya yang kayak begitu sama storytelling kita begitu toh kayak bagaimana kayak menyampaikan sesuatu itu yang kedekatan emosionalnya ada, terus kayak membuat orang berinteraksi ya kayak begitu. Kayak gitu sih kalau misalnya strategi yang live IG selama ini dengan public figure itu bisa jadikan kayak salah satu strategi juga kan mempromosikan biar orang-orang tahu. Tapi menurut saya itu konsepnya juga keren. Bagaimana Nucalale di bawah komandonya Afif ini bisa berkolaborasi dengan orang-orang besar seperti itu. Saya lihat juga beberapa pameran misalnya kan kayak toko-toko besar hadir, misalnya pameran di Blok M ya. Bahkan pernah pameran di Malaysia kan? Nah, kalau pameran di Malaysia itu pernah sekali, terus pernah sebenarnya diundang jadi apa ya, kayak ya mungkin kayak jadi pembicara gitulah di salah satu kampus di Malaysia, itu kampus top 10 di Asia. Itu tapi kalau yang itu batal karena Malaysia keburu lockdown. Nah, terus sebenarnya dalam tahun ini tuh kita sebenarnya ada dua lah pameran yang kita diundang toh, cuman kita belum memutuskan untuk ikut apa tidak karena biaya. Satunya dari Korea, satunya tuh dari Amerika. Karena kan kemarin ketika kita ke Malaysia, kalau ini kan itu kan sifatnya kayak art market begitu toh. Nah, biasanya kalau art market itu kan sudah ada semacam kayak apa ya, kayak ya ada asosiasinya lah ketika misalnya art market di sini mereka tuh sekalian mengkurasi. Oh, jadi untuk art market kita tuh brand-brand yang bisa kita bawa tuh yang mana saja toh. Nah, jadi begitu. Nah, kemarin itu kita juga dapat undangan, cuman ya begitu, kemarin tuh kita belum jawab, keburu corona. Dan kalau tidak salah yang di Korea sudah dibatalkan. Tapi kalau bisa dibilang begini, sekarang Nucalale itu sudah banyak dikenal lah. Terus apalagi konsep-konsepnya itu menurut saya itu menarik. Bagaimana kolaborasi antara budaya, pariwisata yang ada di NTT sana itu bisa teman-teman, khususnya yang itu tadi seperti yang Afif bilang tadi, 80% pasar kan bahkan bukan orang NTT kan? Iya, benar. Bisa dikatakan strateginya sudah sampai atau target pasarnya itu sudah melebihi. Karena kalau targetnya cuma orang NTT, berarti budaya itu hanya untuk orang-orang NTT kan? Iya, benar. Nah, tapi kan kalau kita punya atau berani menargetkan pasarnya bahwa di luar NTT, berarti itu sudah suatu langkah yang besar lah, Fib. Dan itu keren. Ya, benar. Dan saya kira itu bisa
memberi inspirasi, motivasi bagi siapapun yang ada di luar sana yang saat ini juga bergerak di bidang industri kreatif. Terus sekarang ini kan di masa pandemi inilah hal-hal apa atau hal apa yang ingin ditampilkan lagi oleh Indonesia Lale sekarang sambil menunggu normal baru inilah persiapannya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya di masa-masa seperti ini mungkin lebih ke ini sih, Andre. Apa kayak strategi sama mungkin kalau misalnya pandemi ini kan sebuah momen yang tepat untuk kita berkolaborasi dengan siapapun karena orang-orang kan semuanya di rumah. Jadi kayak ya bisa dibilang kan sudah bosan juga kalau misalnya ngerjain proyek-proyek sendiri ya pasti semua orang juga akan terbuka untuk kolaborasi. Nah, jadi kalau sekarang itu kita fokusnya sebenarnya kita punya satu kolaborasi besar. Ya kalau di kita sendiri bisa bilangnya suatu kolaborasi yang kita tidak pernah terpikirkan bisa terjadi. Itu nanti kita kolaborasi itu launchingnya di Agustus. Jadi mungkin sekarang itu kita siapkan strategi untuk kolaborasi itu sama strategi untuk pengembangan Nusa Lale ke depannya. Sama kemarin sih sebenarnya kalau misalnya kita kayak undang si tokoh ini, si ABC ini kan buat ngobrol-ngobrol sebenarnya itu bagian dari strategi. Kayak investasi, sebagai bisa juga atau investasi kita juga ke depannya karena kalau kemarin itu kayak misalnya habis ngobrol sama Mas Handoko itu kan yang kayak dia tuh kayak founder Filosofi Kopi, produser film Filosofi Kopi juga, terus dia founder M-Block, pokoknya yang dia penulis juga. Nah, kalau si Mas Handoko kemarin malah langsung tawarin kayaknya kita nanti bisa ini deh ngadain kayak semacam pameran khusus untuk Indonesia Timur di M-Block kayak gitu. Jadi kayak emang yang kayak bini-bini itu momen yang tepat untuk kita nyusun strategi, rencanain kolaborasi, rencanain ya sesuatu lah untuk kedepannya seperti itu. Terus apa kolaborasi yang dimaksud tadi kan apakah dengan teman-teman sesama pelaku industri kreatif atau juga dengan kayak toko-toko atau public figure lah? Kayak kemarin itu kan yang kayak memorable in Labuan Bajo kan. Itu menarik juga sih bagaimana para traveler yang sudah pernah ke Labuan Bajo mengulas kembali kisah perjalanannya dan live-nya di Nusa Lale dan secara tidak langsung juga nama Nusa Lale ini mereka kenal. Itu bagian yang menurut saya epic. Kalau misalnya kita berkolaborasi sebenarnya di awalnya pun kita kalau berkolaborasi kayak ya sama siapa aja public figure ya sudah kayak ya sudahlah kita undang-undang. Nah cuman kalau gini kan makin kesini itu kita mulai kayak pilih-pilih public figure tuh kan jadi kayak kalau dulu jujur Nusa Lale itu kalau misalnya kayak ngasih produk ataupun ngajakin kerjasama kita lihat pertama tuh followers itu dulu followers. Nah tapi kalau sekarang itu kita melihatnya ke karakter si orangnya, persona si orangnya. Jadi kalau misalnya tuh kayak kemarin tuh misalnya nih lihat Ayla Dimitri mungkin kalau misalnya dari segi followersnya emang Ayla Dimitri itu banyak nah sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisinya si Ayla Dimitri ini punya pasarnya itu dia tuh lebih dia itu fans-fansnya itu bukan yang mungkin dalam tanda kutip itu yang bukan bocah-bocah yang alay gitu loh, tapi dia tuh lebih ke kayak misalnya kita punya teman perempuan yang sekarang sudah kerja jadi pekerja kantoran yang ibaratnya anak-anak girl Jakarta pasti mengidolakan si Ayla Dimitri juga kayak begitu. Dan kebetulan salah satu momennya itu kemarin dia itu resepsinya di Labuan Bajo di Pelataran Komodo. Nah, jadi kenapa yang ininya kemarin memorable moments ya emang buat dia flashback karena dia empat kali toh ke Bajo. Nah, terus kalau itu yang Ayla, terus kalau yang kayak tadi kolaborasi yang kami siapkan itu bisa dibilang dia public figure tapi dia ilustrator juga. Kalau misalnya biasa lihat di Instagramnya Pak Jokowi kan ada tuh ilustrator bentar ya saya coba tunjukkan. Jangan yang komik itu kan? Yang komik Pak Jokowi itu kan? Yang dia bikin komik Pak Jokowi itu. Ya, saya pernah ketemu. Ini. Oh, iya.
Nah, itu sama Mas Hari Pras. Coba kalau misalnya lihat Saya lihat pernah ketemu, Instagramnya saya Hari pernah Buka. ketemu dia. Saya pernah Nah ketemu dia itu waktu di GWK kalau tidak salah. yang pakai buat baju ini kan dia. Ya, ya betul. Nah, iya, nah Agustus ini sekarang kan sudah jalan kalau sudah jalan ini project sama dia, rencananya launchingnya di Agustus, jadi lebih persiapkan itu. Jadi sih kan kalau misalnya untuk yang kolaborasi ini kan pengennya nanti kan tidak cuma kemeja atau kita ada kemeja sama mungkin nanti kita ada sesuatu yang apa ya, sesuatu yang Baru lah. etnik. Yo, sesuatu yang baru dan kita sih kepikirannya tuh kayak apa begitu yang kita bisa kombinasikan sama tenun tenun dari Flores atau NTT. Terus berarti Tim, nanti ke depannya itu tidak hanya konsentrasinya di baju sama paperback atau paperback kan? Berarti ke Yo, depannya lebih ke kalau sekarang kan kita masih pakai baju sama tas-tas lah, tote bag gitu. nah, terus ke depannya itu apalagi yang mau dikembangkan sehingga orang-orang semakin mengenal brand Celana itu lebih banyak produknya. Oh, oke. Nah, sebenarnya kan kalau misalnya untuk long term plan-nya kita ini kita tuh pengennya itu Nucalale ini Kak, bukan sebagai brand tapi mungkin lebih ke sebagai platform untuk ini tuh untuk apa ya, untuk industri kreatif di NTT lah. Jadi Ya, itu salah betul. satu goals-nya Nucalale itu membangun ekosistem kreatif di NTT. Nah, jadi kalau misalnya kita kan ngomongin udah bicara ekosistem kan berarti kita kemajuan bersama. Jadi bukan hanya Nucalale tapi misalnya nih kayak teman-teman yang punya apa ya, punya concern di industri kreatif, punya passion di industri kreatif ya kita sama-sama membangun ekosistem kreatif itu di NTT. Dan ya kalau misalnya mungkin salah satu goals itu. Nah, cuman kalau misalnya kayak produk, nah kalau produk itu kita sekarang mungkin lebih ke kayak pembuka jalannya kita. Nah, brand sekarang mungkin sebagai Nucalale, itu tuh sebagai ya pintu lah buat kita sebenarnya untuk masuk ke pasar. Nah, karena kan kalau misalnya kita langsung kayak mungkin dengan misalnya bangun apa BTM platformnya seperti itu kan mungkin masuk ke pasaran itu agak susah. Nah kita carinya itu benar-benar sesuatu yang lebih mudah diterima, lebih dekat sama pasar. Makanya emang produk fashion itu kita ambil untuk membuka jalan dan kedepannya mungkin sudah dalam waktu dekat itu nanti kita di Instagram Nucalale itu juga sudah apa Andre ya, udah lagi upload foto produk, mungkin upload foto produknya nanti udah secara terang-terangan, cuman kayak kayak kecil-kecilan begitu saja gambarnya. Tidak kalau sekarang kan tunjukin tuh desainnya. Nah, dalam waktu ke depan sih mungkin tidak, nanti mungkin kalau misalnya untuk khusus yang fashion brand-nya nanti di Instagramnya apa, nanti khusus ininya apa kayak begitu. Oke, Dan sebenarnya kan kalau salah satu rencana kita sih, kita lagi kembangkan aplikasi, cuman yang masih dalam proses lah, masih dalam nego-negoan, semoga nanti bisa terwujud. Tadi kan yang bangun ekosistem industri kreatif, berarti ada peluang bagi teman-teman khususnya dari NTT yang saat ini sedang merintis usaha itu bisa join atau bergabung dengan Nucalale. Benar. Itu prosedurnya gimana? Dan sebenarnya kalau bisa dibilang kan senternya kan kalian nanti kan? Sebenarnya dibilang center juga Kak, tidak. Lebih ke kayak kayak membangun bersama lah, tumbuh bersama begitu loh. Nah, mungkin tapi kan maksudnya kalian yang bisa disebutkan kalian komandonya lah ya. Bisa. Aduh, kalau misalnya ngomong komando tuh kayak rasa bagaimana sekali ya. Mungkin kan kalau misalnya dari saya tuh mungkin lebih ke karena kita sudah memulai lebih dulu, mungkin nanti kita yang ibaratnya apa ya, kayak mungkin mengajak sharing kayak begitu dan mungkin nanti kita kan kalau mungkin bisa dibilangkan kita punya jaringan yang cukup juga ke pihak-pihak luar toh, kayak ya kalau misalnya kita ngomongin di industri kreatif atau nah sekarang tuh ibaratnya kita punya orang yang expert di bidang creative thinking, creative mentality, creative media, creative culture, creative storytelling, yang gitu-gitu ibaratnya kita punya orang-orang seperti itu. Yang kayak kemarin kan kalau Mas Andoko kan dia expertnya creative storytelling, terus Mas Hadi yang Manual Jakarta tuh dia creative media. Nah jadi nanti mungkin
kita lebih bisa kayak menghadirkan orang-orang seperti itu lah, misalnya kayak workshop, Ya, kreatif ya. workshop gitu-gitu sih, kayak lebih kayak kita ya menghubungkan lah, mengkoneksikan antara teman-teman nanti di NTT sama mereka juga kayak Bitna. Tapi emang tujuannya kembali lagi kita bangun ekosistem ekosistem di NTT. Betul. Itu keren, Tim. Itu maksudnya kan jadi bilang untuk memulai itu tidak gampang. Terus sampai sekarang masih bisa bertahan itu juga tidak lepas dari proses-proses. Dan saya kira siapapun teman-teman di luar sana khususnya di NTT itu harus banyak belajar. Banyak belajar dari Afim lah, dari Nucalale juga. Aduh. Sebenarnya tidak juga. Kami juga kayak masih belajar gitu. Iya, maksudnya begini. Meskipun Afim dan Nucalale-nya masih belajar, tapi kan sudah selangkah lebih maju kan. Langkah-langkah yang sudah dipelajari itu bisa dibagikan kepada teman-teman yang masih memulai langkahnya gitu. Jadi itu yang menurut saya mengapa saya bilang ini Nucalale, Afim itu keren. Bisa memberi contoh atau inspirasi bagi teman-teman muda sana juga. Lalu ini Afim, kasih satu sentuhan dari Afim untuk teman-teman kan? Iya betul itu Afim. Lagi ini Afim. Mungkin menurut Afim sendiri itu apa yang Afim buat selama ini itu belum terlalu wow lah. Tapi sejauh yang saya lihat dan juga mungkin banyak orang-orang yang memperhatikan Nucalale selama ini bahwa langkah yang sudah dibuat itu sesuatu yang sesuatu yang baik lah. Maksudnya kan bisa memadukan budaya dan pariwisata itu dalam produk, khususnya produk yang bisa disukai oleh banyak orang itu bukan pekerjaan yang gampang. Paling tidak kan hasil dari proses-proses itu bisa dibagikan oleh Afim kepada teman-teman. Gitu. Apalagi masih banyak sekarang kan anak muda yang bingung arahnya kemana kan. Apakah menjadi wira swasta atau pegawai pekerja kantoran atau juga PNS. Itu juga penting. Makanya kan perlu kita sharing Afim yang sudah selangkah lebih maju lah kepada teman-teman yang baru memulai langkahnya. Mungkin apa kalau misalnya saya sharing untuk teman-teman yang mau mulai, mungkin paling pertama itu berani ambil resiko. Berani ambil resiko. Karena kan kalau misalnya kita belum berani kan kayak saya kemarin. Nah, kalau misalnya saya tidak berani, ya misalnya mau di zona nyaman ya bisa saja, bukannya mau sombong. Kalau saya tuh terakhir tuh kan jadi ini long term spesialis di konsultan pertambangan. Ya mungkin teman-teman tahu lah kalau di konsultan di pertambangan itu seperti apa begitu. Apalagi ya dengan posisi yang saya baru kerja 2 tahun itu sudah jadi spesialis begitu kan. Nah, dan itu buat keluar dari itu tuh bukan hal yang gampang karena biasa hidup enak, dan tiba-tiba saya harus mulai dari nol kayak gitu. Nah, jadi emang kalau misalnya kita punya mimpi, harus berani ambil resiko, gitu. Harus berani keluar dari zona nyaman. Nah, itu yang paling penting sih kalau misalnya kalau punya mimpi ya harus berani kayak gitu, jangan tunda-tunda lagi. Nah, terus mungkin apa ya kayak ya harus explore lebih banyak tentang potensi diri, tentang potensi di luar kita, terlebih khusus di tempat di mana kita berasal. Mungkin itu sih kalau dari saya. Karena kalau misalnya dari beberapa obrolan saya dengan beberapa teman tuh, ya mereka bilang kalau budaya itu aset masa depan. Dan ya kalau Mas Handoko tuh selalu bilang lokal is the new global gitu. Terus sejauh ini yang Afim lihat kalau kita khususnya di daerahnya kita ya, di Manggarai, Barat, Manggarai Timur itu, kalau yang Afim lihat dari pemerintahnya, kalau sejauh yang Afim lihat, respon terhadap industri kreatif itu bagaimana? Atau masih belum atau bagaimana? Kalau misalnya untuk di daerah, mungkin bukan di kita saja. Saya juga kan sering sharing dengan beberapa pelaku industri di beberapa daerah. Nah, kalau misalnya di daerah ini untuk industri kreatif ini masih dipandang sebelah mata, jadi tidak menghasilkan. Beda sama Jakarta. Nah, kalau Jakarta ini kan untuk industri kreatif kan sebagai sektor yang menghasilkan gitu toh. Nah, kalau di kita sih belum, mungkin harapannya itu sebagai pelaku-pelaku industri kreatif ya mungkin pemerintah bisa lah dikit-dikit ngelirik ke kita gitu kan, kayak apa begitu toh. Maksudnya karena ya kalau bisa dibilang ya industri kreatif ini bisa menjadi aset penting di masa yang akan datang begitu.
Mungkin itu saja lah, Pim. Nanti kapan-kapan siap. kita cerita lagi. Tapi jujur menarik, saya banyak mendapat ilmu. Itulah, pokoknya ya jangan pernah harus berani lah, harus semangat terus. Harus semangat berkarya itu. Itu intinya. Terus bagaimana kita sebagai anak-anak muda nih, Kak, membangun daerah itu dengan caranya masing-masing, tanpa menghilangkan identitas. Iya benar, Bu. Ya, budaya itu kita punya identitas mungkin.